Selamat siang Bu Sinta dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi teori konteks. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama saya sendiri Andrina Istiawan, kemudian ada Yola Mareta, dan yang terakhir ada Deborah Siwurian. Saya akan mempresentasikan pada bagian pertama, yaitu pengantar. Dalam gagasan kajian bahasa pada linguistik pasca-struktural, teori konteks menekankan pada aspek keotonomian bahasa. Teori konteks berpandangan bahwa dalam penggunaannya tidaklah otonom, melainkan terikat oleh konteks. Konteks adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa, dan ada banyak pandangan tentang jenis konteks. Pada intinya, konteks itu mencangkup faktor intralingual dan ekstralingual. Faktor intralingual adalah tuturan yang mendahului atau yang mengikuti konteks, sedangkan faktor ekstralingual adalah faktor yang di luar bahasa yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Faktor ekstralingual mencangkup pembicara, mita bicara, dan hal yang dibicarakan. Ketiga faktor tersebut dengan sendirinya menjadi konteks penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, ketiga faktor tersebut dikatakan sebagai pilar pembentukan bahasa oleh Sudaryanto. Yang kedua ada pembahasan. Mulai abad ke-11, Inggris sudah berupaya untuk menggunakan bahasa bakunya sendiri. Banyak aspek linguistik praktis yang dikembangkan di Inggris. Sampson menyebutkan kegiatan itu dengan istilah etropi atau kodifikasi pengajaran lafal yang benar. Leksikografi, sistem steno, baruan ejaan, penciptaan filosofis, buatan seperti yang digunakan oleh George Dalgano dan John Wilkin Sampson. Ada gagasan lain yang mengenai hakikat bahasa dan penerimaannya yang secara langsung terhubung dengan pandangan Malinowski tentang makna dan bahasa. Ia mengungkapkan bahwa kalimat adalah data bahasa yang paling dasar dan kata merupakan abstraksi sekunder. Satu ketentuan yang dilihat oleh J.R. Fried dalam ancaman ini mengajukan teori pelibatan dan teori referensial. Dalam sistem ini, tuturan apapun dapat mewakili segala sesuatu tanpa menimbulkan masalah bagi penganalisisnya. Menurut Malinowski, kenyataan tentang pemakaian bahasa lebih luas tidak dapat diterangkan dalam istilah makna referensial. Komunikasi fatik adalah istilah yang digunakan oleh Malinowski untuk memberikan label pada pemakaian bahasa yang non-referensial. Ia beranggapan bahwa penutur itu memiliki pengetahuan referensial. Menurut Malinowski, manusia itu unik, maka bahasa dan situasi pemakaiannya juga menjadi unik. Alasan untuk ini dinyatakan dalam istilah yang sama seperti hipotesis Sapir-Whorf, bahwa ada dua budaya yang berbeda. Dalam sudut pandangnya, bahasa itu sangat esensial, bersifat pragmatis. J.R. Fried dan kelompoknya yang disebut dengan aliran London sangat bermanfaat untuk dibicarakan. Fried merupakan oposisi atas tradisi kajian linguistik Amerika yang dipelopori oleh Bloomfield. Fried pada waktu yang sama mempunyai pandangan yang sama tentang struktur bahasa seperti yang dikemukakan oleh De Saussure. Bloomfield dan Fried merasa bahwa kajian fonemik ini pada waktu yang sama mempunyai pandangan yang sama tentang struktur bahasa seperti yang dikemukakan oleh De Saussure. Bloomfield dalam kajiannya memanfaatkan gagasan bahwa hakikat bahasa itu bersifat linier. Fried memanfaatkan hal itu untuk keperluan kajian fonemik. Ia merasa bahwa kajian fonemik itu sangat bermanfaat bagi perancangan sistem tulisan bahasa. Fried juga tidak pernah menyangka bahwa teknik itu dapat digunakan untuk memberikan bahasa tanpa adanya perubahan yang signifikan. Fried meminjam istilah konteks situasi, tetapi memperbaiki metode itu dengan membedakan tataran yang beragam dan menunjukkan adanya unsur linguistik yang terbatas. Ia menggunakan dua jalur yang berbeda yang dikemukakan oleh Saussure, yakni paradigmatik dan sintagmatik. Yang mempunyai nilai yang sama. Tujuan utama menganalisis kontekstual ini adalah untuk memberikan makna pada tiga aspek karyanya. Fried menunjukkan perbedaan yang terarah dengan pandangan pengikut Bloomfield maupun pasca Bloomfield yang sangat terkenal di Amerika. Fried mulai membicarakan tentang teori linguistik dengan mengikuti Goethe. Pandangan linguistik yang lebih tua didasarkan pada dualisme pandangan yang diragukan dari beberapa jenis psikofisik. Objek yang dikaji dalam linguistik menurut Fried adalah 1. Bentuk kehidupan manusia. 2. Tuturan dilarutkan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Tujuan kajian ini ialah mencerminkan aspek makna bahasa dengan satu cara, sehingga unsur linguistik dan non-linguistik dapat terhubung. Selama cara makna ini masyarakat pengalaman.
Fried menyadari bahwa istilah itu bersifat idosinkretis. Ia tetap bertahan pada istilah-istilah itu. Kontekstual adalah konstruksi sistematik yang diterapkan khususnya untuk peristiwa sosial yang berulang terjadi berdasarkan tataran analisis. Analisis kontekstual. Pendekatan situasional terhadap bahasa sudah dimulai sejak Philip Wigner yang kemudian diambil alih oleh Sir Alan Gardiner, kemudian dikembangkan oleh Malinowski dan akhirnya jatuh di tangan Fried. Untuk menganalisis pendekatan situasional diatur sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dalam teks itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu hubungan sintamatik antara unsur struktur yang dipertimbangkan dalam berbagai tataran analisis, dan yang kedua, hubungan paradigmatik atau satuan yang mengubah sistem dalam memberikan nilai pada unsur struktural. Yang kedua, ada hubungan kontekstual dalam konteks situasi. Yang pertama, teks itu dalam hubungannya dengan unsur non-verbal dengan hasil keseluruhan yang sangkis, mangkus, dan kreatif. Yang kedua, hubungan analitis antara serpihan teks seperti butir, objek, persona, kepribadian, dan peristiwa. Komponen dasar dari makna keseluruhan adalah fungsi fonetik yang minor dan fungsi leksikal yang mayor, morfologis, dan butiran sintaktik serta keseluruhan konteks situasi. Selanjutnya kita akan membahas teori konteks menurut beberapa ahli. Yang pertama, Bronislaw Kaspar Malinowski 1882 sampai 1944. Brian Kaspar Malinowski adalah seorang ahli antrologi dari Inggris yang banyak melakukan penelitian budaya di gugusan Pasifik Selatan, yaitu Kepulauan Trobriand. Malinowski memiliki banyak teks etnografi dalam bahasa Kiriwinia yang merupakan hasil penelitian tentang kebudayaan Trobriand. Malinowski memiliki banyak kendala dalam menerjemahkan teks tersebut. Menurutnya, apabila teks tersebut diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Inggris, maka teks tersebut tidak dapat mencerminkan bahasa dan kebudayaan Trobriand. Malinowski menyebutkan dalam lingkungan sebagai konteks situasi, tetapi Malinowski belum menyebutkan unsur-unsur konteks situasi. Yang kedua, ada teori konteks situasi dari Fried. Menurut Fried, dalam Hasan dan Halliday 1992, konteks situasi meliputi pertama, pelibat, dua, tindakan pelibat, ketiga, ciri-ciri situasi lain yang relevan, dan yang terakhir, dampak-dampak tindakan tutur. Pelibat adalah orang-orang yang setara dengan para sosiolog. Tindakan pelibat meliputi tindakan tutur dan tindakan bukan tutur. Ciri-ciri situasi yang lain yang relevan menyangkut benda-benda dan kejadian sekitar yang mendukung peristiwa tindakan tutur, dan terakhir adalah dampak tindakan tutur adalah bentuk-bentuk perbuatan yang ditimbulkan oleh hal-hal yang dituturkan pelibat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yola.